Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, matkul kewarganegaraan. Di sini kita kelompok 3 beranggotakan yang pertama yaitu Viko Agung NIM 8, yang kedua Khalid Mubarok NIM 9, saya Ulfian Uja NIM 10, Zianah Walidah NIM 6, dan juga Anjali Husnal Wafi NIM 11. Meneliti agama tradisional di Indonesia dan pengaruhnya bagi pemerintah. A. Agama Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia sekitar abad ke-14 hingga ke-15 Masehi, agama ini memiliki pengaruh yang kuat pada sistem pemerintahan. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan Majapahit didirikan dengan fondasi agama Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan di kerajaan-kerajaan ini mencerminkan nilai-nilai agama Hindu-Buddha. B. Animisme. Sistem pemerintahan pada masa lalu ini sering bersifat cuma saja, di mana kepala suku atau kepala keluarga besar memegang peranan penting. Kepemimpinan dalam masyarakat animisme cenderung berbasis pada kearifan lokal dan adat istiadat, di mana pemimpin dihormati karena memiliki pengetahuan spiritual dan koneksi dengan dunia roh. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan konsultasi dengan leluhur atau roh alam. Masih dalam poin perspektif historis. Kemudian yang kedua ada periode kolonial dan pengaruh agama Eropa. Yang pertama ada kedatangan agama Kristen. Agama Kristen dibawa oleh para penjelajah dan pedagang Eropa, terutama pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris. Misi Kristen awalnya ditujukan untuk menyebarkan ajaran agama Kristen kepada penduduk pribumi Indonesia. Kemudian poin yang B, peranan gereja dan misi Kristen. Gereja-gereja Kristen baik Katolik maupun Protestan memainkan peran penting dalam sistem kolonial. Gereja-gereja ini mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah kolonial dan pada saat yang sama berperan dalam mengkonversi penduduk pribumi menjadi Kristen. Kemudian yang ketiga ada pengaruh agama Kristen pada pendidikan dan budaya. Gereja-gereja Kristen mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia yang pada awalnya bertujuan untuk melatih para pendeta dan memperkenalkan ajaran Kristen kepada penduduk pribumi. Namun, seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah Kristen ini juga memberikan pendidikan umum kepada masyarakat luas. Perspektif historis yang ketiga ada perkembangan hubungan agama dengan negara dalam sejarah. Yang pertama ada di era kuno, kemudian ada di era klasik, ada di agama dan kekaisaran, kemudian juga ada reformasi agama, yang selanjutnya ada pemisahan agama dengan negara, kemudian yang terakhir ada pengaruh globalisasi. Yang selanjutnya yaitu perspektif hukum. Menganalisis kerangka hukum yang mengatur hubungan antara agama dan negara. Ada 3 bentuk hubungan antara agama dan negara, yaitu yang pertama terintegrasi atau penyatuan antara agama dan negara, dan yang kedua titik temu atau persinggungan antara agama dan negara, dan yang ketiga sekularistik atau pemisahan antara agama dan negara. Selanjutnya menelaah konstitusi negara dan kebebasan beragama. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya yaitu menyelidiki peran Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang kedua Pancasila sebagai dasar NKRI, dan yang ketiga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Perspektif kontemporer menganalisis hubungan agama dan negara. Agama dalam politik sebagai acuan dan norma untuk membangun kedisiplinan suatu negara seperti dalam pelantikan presiden, wakil presiden, dan kabinetnya.
Mereka mengucapkan sumpah dengan kitab suci agama mereka masing-masing di atas kepala yang ditujukan agar para pejabat tidak melanggar norma dan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya pendidikan di Indonesia pada saat itu, organisasi Islam reformasi pendidikan sekolah bercorak modern yang berlandaskan agama Islam. Selain belajar mengenai ilmu agama, sekolah ini juga mengajarkan ilmu umum lainnya. Nomor 2, mengajarkan ilmu Nomor 2, menyelidiki konflik agama dan penyelesaiannya. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pemeluk agama menjadikan doktrin agama faktor kekerasan yang mereka lakukan. Jangkauan tindakan kekerasan atas nama agama dapat disaksikan pada hampir semua kawasan dunia. Arab Saudi vs Yaman, Israel vs Palestina yang sekarang berlangsung, padahal semua ajaran agama selalu mengajarkan tentang pentingnya perdamaian, kebersamaan, hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati, dan menjamin kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Idealisme agama yang penuh damai dan toleransi serta cinta kasih. Jadi, kesimpulan pada materi tersebut adalah dalam hubungan agama dengan negara di Indonesia terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, Indonesia mengakui keberagaman agama dan berkomitmen untuk menjaga kerukunan antar agama. Pendekatan Indonesia yang mengadopsi prinsip negara berdasarkan Pancasila memberikan ruang bagi agama-agama untuk berkontribusi dalam meningkatkan sosial, budaya, dan pendidikan. Namun terdapat tantangan dalam mengelola hubungan ini. Beberapa konflik antar agama, diskriminasi terhadap minoritas agama, dan penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam politik menjadi masalah yang perlu diatasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi konflik dan mempromosikan kerukunan antar agama melalui kebijakan dan dialog antar agama. Implikasi dari hubungan agama dengan negara di Indonesia adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan netralitas negara. Pembangunan kerukunan antar agama, pembangunan sosial dan pendidikan, serta pelestarian budaya dapat menjadi dampak positif yang dihasilkan dari hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Dalam konteks global, pendekatan Indonesia memberikan contoh yang relevan dalam mengelola keberagaman agama. Meskipun masih terdapat tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan, upaya untuk membangun harmoni antar agama dan menjaga kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas sosial,